Baik, silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali. Wa ba'du nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita selalu panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, taufik, beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di hari yang penuh barakah ini, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan dengan barakah hari Jumat, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun soleh. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam adalah selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap syafaat-syafaatnya, kita berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, terutama di hari Jumat ini, jadi kita perbanyak baca sholawat. Dengan perbanyak baca sholawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, bahasan kita pada kesempatan ini dalam kitab Matlul Ghaya wat Taqrib atau Matan Abi Syuja', kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami. Jadi bagi orang yang ingin melakukan poligami dan sudah poligami, maka harus betul-betul memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini. Karena poligami itu secara hukum asal, ya, poligami itu tidak apa-apa, boleh. Ya. Poligami itu boleh, di dalam Islam itu boleh. Cuma jika seseorang ingin melakukan poligami, maka
dia harus betul-betul siap dan betul-betul paham hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah poligami. Karena apabila dia tidak memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami, maka dia nanti akan mendapatkan dosa, gitu ya. Bukan apa namanya, bukan hanya kebahagiaan, ya, tapi dia nanti malah akan mendapatkan masalah, juga dapat dosa, ya. Dapat dosa. Al-Quran sendiri memberikan warning kepada orang yang akan melakukan poligami. Ya. Al-Quran menyatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Jadi Al-Quran menyatakan ya boleh, silahkan menikahilah wanita-wanita yang baik bagi kamu, ya. Ya 2, 3, dan 4. Artinya kita boleh untuk menikah. Tapi untuk umat Muhammad kita dibatasi sampai 4 saja. Kalau lebih dari 4, maka ya enggak boleh. Yang 4 sah, yang lebihnya enggak sah. Nanti yang akad nikah yang dilakukan setelah batas maksimal ya, di atas 4 itu berarti enggak sah. Karena enggak sah berarti kalau sampai terjadi hubungan, maka itu hubungannya perzinahan. Oke. Dalam Al-Quran itu ya, dalam ayat ini tadi apa boleh kita ya, boleh melakukan apa namanya, melakukan poligami. Jadi tapi harus diperhatikan ya. Maka Al-Quran memberikan warning setelahnya itu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, gitu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, ya maka cukup 1 saja. Adil di sini itu apa yang akan kita bahas nanti ini. Jadi adil itu yang dimaksud adalah harus adil dalam nafkah dan juga dalam pembagian giliran, ya. Jadi pembagian giliran. Jadi nafkahnya itu harus adil. Nafkahnya harus adil, gilirannya juga harus adil.
Jadi kalau kita tidak bisa berbuat adil, maka ya cukup satu saja, kata Allah. Cukup satu saja. Kalau sampai tidak bisa adil, maka diancam oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kata Nabi, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma wa 'inda At-Tirmidzi falam ya'dil bainahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun wa 'inda At-Tirmidzi wa shiqquhu saqitun." Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai dua istri lalu mala ila ihdahuma, lalu condong kepada salah satunya. Maksudnya condong kepada salah satunya itu gimana? Nah, ini dalam riwayat lain itu memperjelas falam ya'dil bainahuma. Tidak bisa berbuat adil di antara keduanya, maka jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan apa? Wa shiqquhu ma'ilun. Bagian sebagian tubuhnya ini ma'il, miring, dia condong pada salah satu miring. Dalam riwayat At-Tirmidzi saqitun. Ya. Bentar, ada yang bentar ya. Jadi ini kalau nggak bisa berbuat adil di sini maksudnya adalah ya, nafkah. Nafkahnya harus adil. Kemudian giliran menginapnya ini al-qasm ya, giliran menginapnya juga harus adil. Nah, ini nanti kita akan bahas nanti. Harus paham makanya. Jadi orang yang mau nikah lebih dari satu, ingin berpoligami harus paham masalah ini ya, agar ya terhindar dari kemaksiatan. Ya, agar terhindar dari kemaksiatan. Karena poligami itu tidak gampang sebenarnya. Secara ini gampang sih. Secara secara zahirnya gampang. Tinggal kawin aja kok. Ya gampang. Kalau cuma kawin itu gampang. Ya. Tapi tanggung jawabnya berat. Kemudian juga prosedurnya apa istilahnya ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan itu juga berat. Nih. Makanya kata al-mu'allif dalam kitab ini, beliau mengatakan wa taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Wa taswiyatu, dan menyamakan fil qasmi, dalam pembagian. Ya. Pembagian nginep gitu ya. Menyamakan dalam apa? Ya, dalam menginap. Dan juga dalam nafkah ya. Bainaz zaujati, antara antara istri-istri, wajibatun adalah wajib. Bainaz zaujati, istri-istri, karena ini yang bagi yang punya istri lebih dari satu, itu wajibatun, wajib. Jadi kalau masalah nafkah maka harus adil, masalah membagi nginepnya juga harus adil. Tapi kalau urusan hati, nah ini tidak bisa, tidak masuk dalam sini. Kalau urusan hati, meskipun tidak adil, tidak masalah, karena itu urusan hati, tidak bisa, gitu ya. Urusan hati itu tidak bisa. Kalau misalnya urusan hati lebih condong kepada yang lebih muda, yang lebih cantik, misalnya.
maka itu tidak masalah, itu tidak berdosa. Urusan hati ya, masalah cinta, masalah hati, masalah cinta itu condong pada salah satunya tidak apa-apa. Maka istri Kanjeng Nabi yang paling disayang Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Gitu ya. Urusan hati. Nah, makanya kadang yang repot itu urusan ini, kadang itu memang bagi orang yang berpoligami itu, sehingga menimbulkan kecemburuan di salah satu istri. Ya, kadang istri yang tua cemburu kepada yang muda. Begitu sebaliknya. Ya, itu memang urusan hati, nggak bisa di ini, urusan hati. Dan sifat cemburu itu di dunia itu yang lumrah lah. Ya, asalkan tidak sampai mengakibatkan melanggar syariat, itu lumrah biasa itu ya. Di antara istri-istri Nabi juga ada yang cemburu salah satu. Tapi kecemburuan mereka itu tidak sampai melanggar syariat. Tapi kalau cemburunya melanggar syariat, nah ini maksiat jadi itu ya. Karena ada banyak kasus orang yang punya istri lebih dari satu itu, antara istri yang satu dengan yang lain itu saling cemburu. Dan cemburunya ini lewat batas ya. Kecemburuannya ini mengakibatkan mereka kemudian berbuat maksiat. Sehingga kadang itu dari perhatian suami itu berlebih. Sehingga salah satu di antara mereka ingin menguasai suaminya. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang terlarang. Sehingga kadang mereka kemudian datang ke dukun. Bagaimana supaya suaminya itu lebih cinta kepada dirinya. Datang ke dukun. Biar apa? Untuk minta pengasihan, pelet dan macam-macam. Nah, ini kan maksiat. Dosa besar datang ke perdukunan itu. Ada juga yang berusaha untuk memisahkan antara istri satu dengan apa? Memisahkan istri yang lain agar bisa dicerai oleh suaminya. Datang juga ke dukun. Nah, ini dosa besar itu. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu fasaddaqahu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada kahin, dukun ini maksudnya adalah itu tadi yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, mengaku-ngaku bisa berinteraksi dengan jin dan semacamnya. Ya ruhani katanya gitu ya. Ini yang dibongkar oleh pesulap merah sekarang itu gitu ya. Dukun-dukun. Ya, itu yang dimaksud itu. Ya, mengaku-ngaku dapat informasi dari makhluk gaib lah, macam-macam lah, gitu ya. Bisa mengetahui masa depan lah, ya arraf itu ya, tukang ramal. Fasaddaqahu, lalu dia mempercayainya, faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Kata Nabi, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya, jika ada orang yang datang ke tukang ramal, ke dukun, lalu percaya 100% terhadap informasi yang disampaikan si dukun itu, maka ini bisa kafir. Gitu ya. Bisa kafir. Tapi kalau tidak percaya 100%, artinya dia menganggap bahwa kedatangan dia ke dukun, tukang ramal itu dalam rangka ikhtiar. Dalam rangka ikhtiar, maka ya semuanya itu ya namanya ikhtiar. Ikhtiar itu bisa terkabul, bisa enggak gitu ya. Ya, kembalikan kepada Allah, dan mereka masih kembalikan kepada Allah.
Itu tidak percaya 100% apa yang disampaikan oleh dukun atau tukang ramal. Ini hanya ikhtiar saja. Ini kalau hanya sekedar begini, tetap dosa. Dosa besar itu tetap dosa besar. Cuma tidak sampai kafir. Kalau hanya seperti itu tidak sampai kafir. Tapi kalau sampai percaya 100% apa yang disampaikan dukun, tukang ramal, ya maka dia hukumnya kafir, kata Nabi. Kalau lagi dukun di sini ini bukan dukun pijet, bukan dukun bayi, bukan itu, ya. Bukan dukun pengobatan tradisional, bukan itu. Ya. Itu kan kalau dukun yang dimaksud di sini adalah ya tabib, kayak tabib itu ya, dukun tradisional itu tabib sebenarnya. Yang dukun di sini adalah yaitu yang mengaku-ngaku itu dapat berita gaib gitulah, ya. Informasi-informasi dari dunia lain ala za'mi gitu. Padahal itu bohong semua, itu kan tidak boleh percaya, ya, bohong. Nggak boleh percaya yang disampaikan oleh dukun, nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau percaya 100% tadi, nah, bisa kafir itu. Alhamdulillah. Jadi kalau urusan hati tidak bisa disamakan, gitu ya. Urusan hati nggak bisa disamakan, nggak bisa adil seseorang itu memang. Jadi, kalau di dunia ini maka timbul cemburu tadi itu, ada kecemburuan. Tapi asalkan kecemburuannya itu masih normal, masih dalam batas-batas kewajaran, ya, tidak sampai berbuat maksiat, maka wajar. Karena itu memang sifat bawaannya manusia itu cemburu. Kalau ada orang nggak punya sifat cemburu berarti tidak normal. Itu sifat bawaan manusia, cemburu. Adapun nanti di akhirat tidak ada cemburu sudah. Di surga nanti itu tidak ada cemburu. Allah angkat itu sifat cemburu pada diri manusia. Nggak ada orang cemburu. Makanya di surga nanti bentuk surga itu istrinya banyak-banyak. Ya dapat bidadari, ya dapat istrinya sendiri banyak. Ya. Maka jangan khawatirlah kalau di dunia tidak bisa poligami, nanti di akhirat lah. Tunggu aja nanti di akhirat ya. Itu yang lebih baik gitu ya. Karena nggak ada cemburu-cemburuan di sana, aman. Kalau di sini wah bahaya, bisa jadi bahaya itu kalau di dunia ini. Enggak. Makanya ya cukup satu aja lah. Satu juga itu tidak habis-habis gitu katanya gitu ya. Ya. Kecuali kalau dia ini memang mampu, monggo. Bisa berbuat adil, monggo. Ya. Apalagi dia ini punya harta lebih misalnya dan sangat mampu, nah, silahkan lah. Ya. Karena juga banyak wanita-wanita yang memang membutuhkan apa ya santunan ya juga ini ya, karena perbandingan laki-laki perempuan itu lebih banyak perempuannya. Kalau nggak ada poligami lah kasihan perempuannya. Nah, ini bagi yang mampu saja. Kalau nggak mampu ya jangan coba-coba lah ya. Kalau dia mampu hartanya berlebih lah untuk apa itu, misalnya gitu ya. Nah, jadi ya tapi syaratnya harus ini memang harus betul-betul paham hukum-hukum ini sehingga dia benar-benar niat yang baik itu kalau tanpa pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami ini, nah, maka ya bisa jadi dia kemudian jatuh dalam kemaksiatan. Jadi karena itu maka ini ada dua hal ini ya, menyamakan dalam pembagian antara istri-istri itu wajib, ya, termasuk dalam nafkah, ya, memberikan nafkah itu wajib adil. Kemudian ini
Yaqul mu'allif rahimahullah wa la yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin wa la yadkhulu, dan tidak masuk siapa zauj ala ghairil maqsumi atas selain yang kebagian laha baginya li ghairi hajatin tanpa keperluan. Jadi kalau bukan bagiannya jangan nyelonong aja ke rumah. Meskipun cuma istrinya juga gitu, tapi bukan bagiannya. Nanti akan disebutkan ini kalau istri pertama berapa hari, istri kedua berapa hari, dan gitu ya. Ini ada klasifikasi antara kalau istrinya itu masih perawan atau janda. Nah, ini. Jadi kalau bukan bagiannya, ya bukan gilirannya, maka jangan masuk ke rumah istri yang memang bukan gilirannya di tempat itu. Tidak boleh, la yadkhul. Tidak boleh masuk. Li ghairi hajat, tanpa keperluan. Ya. Tanpa keperluan, tanpa hajat. Kalau ada hajat ya tidak apa-apa. Ya. Hajat itu ya misalnya mau ngambil uang, mau ada hajat lah, ya. Mau ngasih uang, misalnya ngasih belanja dan sebagainya. Karena hajat. Wa idza arada safara, dan jika ingin bepergian siapa? Wa idza arada, dan jika ingin siapa zauj as-safara bepergian, aqra'a, maka mengadakan qur'ah. Mengadakan undian, ya, diundi bainahunna, di antara mereka. Ya. Kalau cuma dua ya tinggal ngocok, dikocok, diundi, mana yang keluar itu yang ini. Ya. Makanya di sini wa kharaja billati takhruj lahal qur'atu. Wa kharaja, dan keluar siapa? Zauj bepergi, ya. Kharaja di sini keluar maksudnya pergi, billati dengan istri, takhruju yang keluar laha baginya apal qur'atu, undiannya. Jadi kalau yang keluar itu misalnya istrinya namanya AB, ketika dikocok, ketika diundi yang keluar itu B, maka yang dia nanti perginya sama si B ini. Gitu ya. Ini jadi diundi. Ya, harus diundi. Karena Nabi juga begitu. Sebagaimana yang disampaikan, diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada as-safara aqra'a baina nisa'ihi." Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau ingin pergian, maka beliau melakukan undian di antara istri-istrinya. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Siapapun yang keluar bagiannya, maka Kanjeng Nabi pergi bersamanya, keluar bersamanya. Jadi harus diundi dulu. Ini kan repot ini ya. Apalagi kalau istrinya ini jauh-jauhan, kan susah ini ya. Ini jauh-jauhan. Kalau dekat-dekatan enak, Mas Yan. Kalau jauh-jauhan, yang satu di Jawa Timur, yang satu di Jakarta, gimana itu membaginya? Susah ini. Membagi nginepnya juga susah. Paling bisa pulang 1 bulan sekali. Jadi kalau memang begitu ya, nanti kalau mau pergian gimana juga itu. Ya. Jadi kalau memang 1 bulan, ya satunya 1 bulan nanti begitu ya. Kalau cuma 2 begitu, satunya 1 bulan, satunya 1 bulan juga. Nggak bisa kemudian kan satunya 1 bulan, satunya cuma 3 hari, kan repot kalau begitu nanti. Nah, makanya ini harus siap ya, kalau sudah ingin menikah lagi atau ingin berkeluarga harus siap, itu resiko harus ditanggung benar-benar. Ya. Kalau misalnya cuma bagian 3-3, berarti yang lain itu ya jangan di tempat dia, berarti tempat lain, kan gitu ya. Nah, tapi berat itu, memang berat ya.
Wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bi sab'i layalin in kanat bikran. Wa idza tazawwaja, dan jika menikah siapa seseorang jadidatan dengan istri baru, khassaha maka mengkhususkan siapa zaud terhadap jadidah bi sab'i layalin dengan 7 malam. Kalau kawin lagi ini maka dikhususkan 7 malam. Ingkanat bikron, kalau istri barunya itu adalah yang masih gadis, masih perawan, maka 7 hari, jatahnya 7 hari. Ya, jadi kalau masih pengantin baru menikah dengan istri baru, jika perawan maka selama 7 hari itu waktu 7 hari untuknya, khusus untuk dia. Yang istri tua ya harus paham. Istri tua harus paham itu. Jadi tidak boleh iri, wah enak itu 7 hari. Nah, itu ketentuannya begitu dalam syariat itu ya. Makanya harus paham ini. Ya, bagi yang dipoligami juga harus paham. Ya. Bagi istri yang dipoligami juga harus paham hukum-hukum ini. Sehingga dia tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, harus paham syariat ini. Maka seorang itu jika dia itu sudah tunduk kepada syariat, selesai, gitu ya. Yang susah itu kalau tidak mau tunduk sama syariat, nuruti hawa nafsu. Ini bahaya loh ya. Kalau nggak mau tunduk sama syariat itu bisa jadi kemudian dia bisa bisa meremehkan syariat, ya bisa menentang syariat. Nah, kalau saya menentang syariat itu kan bahaya itu. Saya menentang syariat itu bahaya. Gitu ya. Maka ya mau tidak mau, jika ada seorang wanita itu dipoligami, maka dia ya harus tunduk kepada syariat. Gitu ya. Harus bersabar, ya bersabar. Ya sabarlah. Jika memang dia harus sabar, ya, dan di situ dia ada ladang pahala di situ bagi orang yang bersabar. Tapi kadang wanita itu jawabannya malah begini, banyak lahan untuk dapat pahala. Bukan hanya di situ lahan pahala. Memang nggak mau dipoligami, jadi jawabannya dari pahala bukan di situ aja tempatnya. Ya repot kalau sudah begitu. Ya. Ya, intinya bahwa sang istri yang dipoligami, ya baik istri muda maupun istri tua harus paham tentang hukum-hukum poligami, sehingga dia juga terhindar dari kemaksiatan. Ya, sama-sama, apalagi suaminya harus betul-betul paham tentang hukum-hukum masalah poligami. Jadi kalau seorang itu kawin lagi, istri barunya ini adalah bikron, ya, perawan masih gadis, maka bagiannya 7 hari 7 malam. Ya. 7 hari 7 malam. Ya, khusus untuk dia. Wabi thalathin in kanat thayyiban, dan dengan 3 hari jika janda. Kalau sudah janda, kalau dia menikahi seorang janda, maka cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari aja. Ya. 3 hari aja, tidak lebih. Ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu qala. Ya, beliau berkata, minas sunnati idza tazawwaja al-bikra 'ala thayyibi aqama 'indaha sab'an. Termasuk sunnah jika seorang itu menikahi wanita yang masih gadis daripada janda yang masih gadis, maka dia nginep di rumahnya 7 hari, ya. Tsumma qasama. Kemudian setelah itu membagi, ya. Kemudian membagi. Wa idza tazawwaja thayyiba, dan jika dia menikahi janda aqama 'indaha thalathan, maka dia
membagi nginep, ya, menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Tsumma qasama, kemudian membagi, ya, setelah itu membagi. Nah, membagi giliran sudah setelah itu, ya. Jadi ini yang harus dipahami. Kemudian wa idza khaufa nusyuzal mar'ati wa 'adhaha. Wa idza khaufa, jika khawatir siapa zaud nusyuzal mar'ati, nusyuznya seorang istri, wa 'adhaha. Nusyuz itu apa? Durhaka istri kepada suami namanya nusyuz. Ya. Durhaka istri kepada suami namanya nusyuz. Jadi kalau ada seorang istri itu nusyuz, berbuat nusyuz sama suaminya, wa'adhaha, maka memberikan mau'idhah siapa zaud kepada almar'ah. Mengingatkan, menasehati, ya. Kalau punya istri kok ngelamak sama suami, dinasehati, nusyuz, ya. Ngelamak tanpa hak loh, ya. Durhaka kepada suami tanpa hak, maka dinasehati, wa'adhaha, kasih mau'idhah hasanah. Kalau katakan mau'idhah hasanah, ya tidak seperti dalam pidato itu, karena mau'idhah hasanah salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah rabbil alamin, seperti itu. Ya, kasih mau'idhah, kasih masukan-masukan, nasihat-nasihat, gitu, ya, agar dia tidak nusyuz lagi, agar tidak durhaka lagi, ya. Fa in abad illa nusyuza hajaraha. Kalau masih, maka jika abad menolak, illa nusyuza, kecuali nusyuz, ya, dinasehati kok masih tidak mau, tetap ngelama, tetap durhaka, hajaraha, maka memisahnya, memisah ranjang, ya. Memisah ranjang, memisahnya, ya, memisah ranjangnya. Fa in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha. Fa in aqamat alaihi, dan jika durhakanya lebih ini, ya, sampai misalnya kelewatan, sudah sampai mukul atau begitu, ya, misalnya kelewatan durhakanya itu, hajaroha, maka memisah ranjangnya, wadharaba, dan memukulnya. Nah, memukul ini maksudnya dengan pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan yang menyakiti, apalagi menyiksa. Dan tidak boleh memukul wajah. Seorang muslim itu tidak boleh memukul wajah. Meskipun itu hanya main-main, ya. Mukul wajah tidak boleh. Seorang muslim itu mukul wajah. Meskipun itu guru kepada santrinya, kepada muridnya. Tidak boleh mukul wajah. Nempeleng itu kan mukul wajah. Tidak boleh. Itu, ya. Tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh memukul wajah muslim yang lain. Ya, meskipun itu orang tuanya kepada anaknya, guru kepada murid, tidak boleh. Jadi kalaupun misalnya mau mendidik istrinya karena nusyuz, karena telah nusyuz, ya boleh dipukul, tapi dengan pukulan mendidik yang tidak menyakiti, yang tidak melukai. Ya, kalau sampai melukai itu KDRT namanya, itu, ya. Kekerasan dalam rumah tangga kena pasal itu, ya, kena pasal undang-undang KDRT, ya, penjara tempatnya. Nah, jangan sampai, ya, jangan sampai kita KDRT, ya. Dalam Islam itu kita benar-benar diajarkan ya, hak-hak itu, ya, hak-hak itu harus betul-betul diperhatikan, ya. Makanya
kita belajar ahkamun nikah ini biar kita paham hak-hak suami istri. Jika kita berpoligami, maka kita harus paham tentang hukum-hukum berkaitan poligami agar kita tidak zalim kepada istri kita atau sebaliknya. Ya. Agar suami tidak menzalimi istrinya dan sebaliknya istri tidak menzalimi suaminya. Gitu ya. Kadang yang kebalik, kadang yang istri kadang itu zalim kepada suami. Makanya ini harus betul-betul dipahami. Ya. Kalau misalnya sang istri ini sudah nusyuz seperti itu, maka kata mu'allif kitab wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Ya. Wa yasqutu dan gugur bin nusyuzi sebab nusyuz, sebab durhaka, apa qasmuha, pembagiannya, ya, gilirannya gugur. Kalau misalnya dia ini istri kedua atau istri pertama misalnya, kok nusyuz, maka gilirannya gugur. Kalau misalnya mestinya dia dapat giliran ya 3 hari, ya 3 hari itu gugur, ya, gugur gilirannya itu. Wa nafaqatuha, nafkahnya juga gugur. Jadi dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Suami tidak wajib menafkahinya ketika dia dalam keadaan nusyuz. Ya. Gugur nafkahnya. Wajibkan memberikan nafkah menjadi gugur jika istrinya ini nusyuz. Jika istrinya durhaka pada suami. Ini mungkin ya hal-hal yang berkaitan dengan at-taswiyah fil qasam, ya, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami lah ya. Ya. Yaitu tentang masalah keadilan, baik itu dalam giliran menginap atau keadilan dalam nafkah. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan tahlil sholawat seperti biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.